Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari teknologi bahan makanan. Kali ini kita akan belajar mengenai foam mat drying. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit mengenai foam mat drying, tapi di sini kita akan bahas lebih jauh bagaimana sih proses pembuatannya dan apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan pengeringan dengan metode foam mat drying. Ya kan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah apa sih foam drying itu, kemudian apa yang perlu diperhatikan, kemudian yang kedua steps bagaimana melakukan foam drying, tahapan apa saja yang perlu dilakukan, yang ketiga adalah metode, metode apa yang bisa dilakukan untuk membentuk foamnya atau membentuk busanya, yang keempat adalah bahan yang ditambahkan ke dalam proses pengeringan dengan foam drying ini, yaitu foaming agent dan stabilizer. Dan yang kelima adalah alatnya, equipment yang digunakan untuk melakukan foam drying. Dan yang terakhir kita akan bahas bagaimana aplikasinya, advantages dan disadvantages-nya. Kita masuk ke bagian yang pertama, apa sih foam drying itu? Kita mulai dari apa sih foam drying? Jadi foam drying ini adalah sebuah metode di mana proses pengeringan dari konsentrat yang berbentuk liquid ini dibusakan dengan menambahkan foaming agent. Nah, ketika ditambahkan foaming agent, apa yang terjadi? Dia akan membentuk menjadi busa. Kemudian, ketika sudah terjadi busa, maka dia akan didehidrasi. Didehidrasinya dengan apa? Biasanya dikontakkan dengan steam atau dikontakkan dengan udara yang panas, sehingga dia akan mengering. Umumnya, foam drying ini dilakukan pada suhu rendah. Sehingga ketika dia dikeringkan pada suhu rendah, tidak terjadi kerusakan yang banyak gitu pada warnanya, rasanya, nutrition value-nya itu biasanya tidak berkurang banyak dibandingkan proses pengeringan yang lain. Jadi biasanya metode ini itu cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap panas, kemudian yang lengket dan viscous atau yang kental. Ini bahan-bahan yang kental kemudian lengket itu nggak akan bisa dikeringkan dengan spray drying. Makanya metode yang cocok itu adalah foam mat drying. Biasanya contohnya itu adalah konsentrat dari misal buah-buahan, kemudian sayur. Itu biasanya kalau di spray drying tidak akan bisa terjadi karena dia akan menyumbat si orifice nozzle yang ada di spray drying sehingga tidak akan terbentuk droplet-droplet kecil. Jadi proses ini akan jauh lebih cocok. Nah, biasanya busa yang sudah kering ini, karena bentuknya busa ya, jadi dia membentuk struktur sarang lebah, jadi akan lebih mudah dijadikan bubuk. Dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan kalau dikeringkan secara biasa di oven seperti itu. Dan bubuknya ini juga lebih mudah direhidrasi. Jadi karakteristiknya hampir mirip sama freeze drying. Jadi lebih mudah didehidrasi. Bagian yang kedua akan kita bahas bagaimana sih melakukan foam mat drying, tahapan apa saja yang perlu dilakukan, dan bagaimana persiapannya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa foam mat drying itu umumnya dilakukan pada buah-buahan gitu ya. Jadi, misal di sini ini adalah flowsheet dari foam mat drying. Jadi ada ripe fruit, buah yang sudah matang dicuci dulu, preparasi dulu kan ya, dicuci, kemudian dikupas, dihilangkan bijinya, kemudian dipotong-potong, habis itu di crushing. Crushing nanti bisa pakai blender. Kemudian dari proses crushing kita akan dapatkan fruit pulp-nya atau puree-nya ya yang udah dihaluskan. Setelah jadi puree, biasanya akan dipanaskan terlebih dahulu untuk proses pasteurisasi karena di sini kan bahannya masih mentah ya, jadi perlu pasteurisasi sehingga bakterinya udah hilang semua. Karena nanti pemanasan kita suhu rendah. Setelah dipasteurisasi, didinginkan dulu.
Setelah sudah didinginkan, maka baru kita masuk ke tahapan yang paling penting dalam foam drying. Jadi di sini ditambahkan foaming agent dan foam stabilizer. Diaduk, di whipping gitu ya, bisa pakai proses whipping atau nanti akan kita bahas beberapa proses yang lain. Diaduk gitu ya sampai dia membentuk busa. Setelah dia membentuk busa, kita harus memastikan bahwa busanya ini stabil. Makanya di sini ditambahkan foam stabilizer. Jadi kalau foaming agent ini tadi buat membentuk buih, itu kan kalau liquid biasa kan tidak bisa membentuk buih, maka di sini diperlukan foaming agent dan foam stabilizer. Setelah diaduk, maka kita dapatkan foam pulp. Jadi pulp yang sudah berbentuk busa. Nanti busa yang sudah terbentuk itu dioleskan tipis gitu ya pada sebuah tray atau nanti kalau metode yang lain intinya dia dibikin kayak lapisan-lapisan tipis gitu ya. Setelah terbentuk lapisan-lapisan tipis, baru dia dikontakkan dengan uap atau udara untuk proses pengeringannya. Baru nanti akan di scraping. Di scraping habis itu, setelah di scraping dari tray-nya, baru dia akan di grinding sehingga kita akan dapatkan powder dari buah yang kita proses gitu ya. Jadi yang paling penting di sini adalah foam, karena foam yang stabil itu akan membentuk struktur yang kuat, sehingga ketika strukturnya kuat, dia ketika dikeringkan tidak kolaps. Dan juga surface area kan mempengaruhi proses pengeringan ya, jadi semakin luas luas areanya, maka air yang keluar itu akan jauh lebih mudah. Nah, kalau tadi kita bahas secara umum bagaimana steps dalam proses foamate drying, sekarang kita bahas metode-metode dalam membentuk busa, karena ini yang paling penting di dalam proses foamate drying. Kita harus bisa membentuk busa yang stabil sehingga dia tidak kolaps dalam proses pengeringannya. Nah, sebelum kita bahas metode pembuatan busanya, kita akan bahas dulu bagaimana foam dan strukturnya. Jadi apa sih foam ini, busanya ini? Busa ini adalah dispersi koloid yang terjadi ketika gas itu dikontakkan dengan liquid dan diaduk sehingga terbentuk koloid gitu ya. Jadi ada dua fase. Yang pertama adalah fase gas dan fase liquid. Fase gas ini nanti disebut sebagai dispersed phase. Dan liquid phase-nya itu disebut sebagai continuous phase. Nah, yang terjadi di dalam busa, dia akan membentuk bagian-bagian. Yang pertama ini adalah pocket dari udaranya, gas yang terdispersi, itu ya. Kemudian di sini antara busa dan busa ini yang menempel itu disebut sebagai liquid film atau lamella. Nah, ruangan yang terbentuk antara lamella ini disebut dengan plateau border. Jadi kalau dilihat seperti ini gas bubble-nya, thin filmnya yang saling menempel ini disebut sebagai lamella, kemudian ruangannya disebut plateau border. Nah, fase gas yang semakin banyak terdispersi ke dalam liquid itu akan terbentuk busa yang lebih banyak. Nah, busa yang lebih banyak ini artinya lamelanya itu semakin banyak di fase busanya. Nah, ketika lamela ini semakin banyak di fase busanya, maka strength-nya itu akan jauh lebih besar. Jadi, foam-nya itu akan lebih stabil ketika diproses. Nah, apalagi kalau foam-nya ini dibentuk dari bahan atau agent yang punya sifat lebih ke viscous itu ya. Sifatnya itu liquid yang dibentuk itu kental. Jadinya lamela yang terbentuk ini akan jauh lebih kuat. Kenapa? Karena dia akan menentukan proses pengeringannya dan integritas dari busanya. Karena nanti akan ada dua jenis busa ya. Yang pertama yang seperti ini adalah polyhedric foam, artinya di sini yang terjadi adalah dispersed phase atau gas phase-nya itu jauh lebih besar dibandingkan fase liquidnya. Jadi di sini bentuk
bubble-nya itu seperti honeycomb structure atau sarang lebah. Contohnya itu kalau kita mengaduk egg white atau putih telur. Putih telur itu kan ketika diaduk, mula-mula dia punya busanya cuma sedikit ya. Terus kalau diaduk terus-menerus sampai lama, dia akan membentuk busa-busa yang kecil-kecil dan dia sangat stabil. Bahkan kalau dibalikin, itu dia nggak akan jatuh. Nah, yang kedua ini adalah dilute bubbly foam. Jadi kalau di sini liquid filmnya atau continuous phase-nya itu lebih besar. Nah, biasanya bentuk individual bubble-nya itu tetap bulat-bulat, nggak seperti yang di samping yang bentuknya kayak honeycomb. Nah, karena bentuknya bulat-bulat, contohnya itu adalah mousse, choco mousse. Kalau pernah makan di pastry gitu ya ada choco mousse, atau kalau nonton MasterChef itu kan biasanya dessertnya ada choco mousse gitu ya. Nah, mousse ini yang bentuknya kayak foamy, tapi dia jiggly gitu loh. Nah, itu biasanya bentuk foamnya yang terbentuk ini adalah bulat, jadi dia agak lebih jiggly. Nah, sekarang baru kita masuk ke metode pembentukan foam. Jadi foam ini dapat dilakukan atau dibentuk dengan 3 metode. Yang pertama adalah sparging. Pada metode sparging dia akan dibubelkan, artinya udara ini akan dihembuskan gitu ya, dilewatkan pada orifice atau nozzle melewati liquid sehingga terbentuk bubble-bubble udara, gelembung-gelembung udara di dalam liquid yang kalau semakin banyak atau nozzle-nya semakin kecil, maka bubble yang dibentuk itu akan semakin kecil. Jadi umumnya bubble yang terbentuk itu seragam. Nah, besar kecilnya bubble itu tergantung dari nozzle yang digunakan. Kalau mau bubble-nya besar ya berarti pakai orifice atau nozzle-nya yang lebih besar lagi. Biasanya sih metode ini karena agak sulit itu ya untuk digunakan di skala industri, maka biasanya dia hanya digunakan pada skala laboratorium. Karena minusnya dia hanya bisa terbentuk foam kalau udara yang dilewatkan itu sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi tidak tidak ekonomis gitu ya untuk skala industri. Nah, yang kedua, ini yang sangat sering digunakan di industri makanan itu adalah proses whipping atau beating. Jadi dia diaduk. Jadi di sini foamnya itu terbentuk karena proses pengadukan dengan agitator secara cepat. Jadi RPM-nya sangat tinggi sehingga dia akan terbentuk busa. Sebenarnya kalau shaking ini foamnya itu tergantung dari kecepatan agitatornya. Jadi frekuensinya RPM-nya berapa, kemudian bentuk dari kontainer dan bentuk dari agitatornya juga akan berpengaruh, kemudian suhu juga akan berpengaruh, protein konten juga akan berpengaruh. Misal suhu itu biasanya kalau semakin tinggi suhunya, agak ditinggikan gitu suhunya, biasanya busa yang terbentuk akan lebih banyak. Kemudian bentuk agitator itu juga berpengaruh. Kan kalau kalian pernah bikin kue, agitator yang di mixer itu ada bentuknya banyak kan ya. Ada yang bentuknya kayak whisk, kemudian ada yang bentuknya agak kotak gitu ya, pengaduk tapi bentuknya kotak. Biasanya karakteristik dari busa yang dibentuk itu lebih bagus kalau diaduk pakai whisk karena dia eh, dipecah lebih banyak gitu ya kan di situ apa besi-besinya nggak cuma 4 gitu ya. Kalau yang whisk itu kan besinya lebih banyak, jadi udara yang masuk ke dalam liquid itu juga akan jauh lebih banyak sehingga yang terjadi bubble itu juga akan lebih banyak terbentuk di dalam campuran sehingga koloidnya itu terbentuk lebih stabil. Ini proses ini paling banyak digunakan di skala industri maupun di skala rumahan. Kemudian terakhir shaking, jadi dia dikocok aja gitu, di shake aja. Nah, karena dia cuma di shake, jadi biasanya prosesnya lama gitu ya. Karena prosesnya lama, jadinya dia tidak cocok untuk skala industri. Jadi yang paling baik itu memang sih proses whipping ini karena mostly tergantung dari pengaduknya biasanya busa yang dihasilkan itu akan seragam.
Walaupun itu tergantung dari agitatornya, bentuknya, kecepatan agitator. Nah, bubble yang terbentuk ini adalah flowing blowing gas dengan kecepatan yang laminer gitu ya. Jadi kecepatannya rendah sehingga bisa terbentuk bubble yang seragam. Tapi kalau kecepatannya turbulen maka kurang bagus. Purging itu lebih cepat lagi. Nah, kalau blending sama shaking biasanya bentuk bubble-nya itu padat gitu ya. Walaupun memang tidak seragam banget. Karena ini skalanya skala laboratorium. Jadi biasanya untuk skala laboratorium dibutuhkan proses yang seragam. Jadi ini 3 metode untuk membentuk foam. Bisa sparging, whipping, dan shaking. Yang paling banyak digunakan, yang paling mudah juga adalah whipping. Nah, selanjutnya akan kita bahas yang keempat, foaming agent dan stabilizer. Nah, kenapa sih butuh foaming agent dan stabilizer? Karena liquid itu tidak akan terbentuk busa walaupun dikocok selama apapun. Misal kayak air atau jus buah kita mau dikocok selama apapun ya memang terbentuk bubble. Tapi habis itu nggak lama dia akan hilang bubble-nya. Sehingga diperlukan penambahan foaming agent dan juga stabilizer. Foaming agent itu apa? Jadi foaming agent ini adalah material apapun yang bersurfaktan. Biasanya dia adalah surfaktan yang menurunkan tekanan permukaan dari cairan sehingga dia bisa membentuk bubble atau busa. Foaming agent itu umumnya menggunakan protein. Biasanya bisa dari protein telur, walaupun lebih spesifiknya adalah putih telurnya. Kemudian bisa juga dari protein soya, protein dari susu seperti casein itu bisa, dan juga sisa dari proses keju, whey milknya itu juga bisa digunakan. Jadi ada banyak protein yang bisa digunakan untuk sebagai foaming agent. Tapi kalau memang pengen dairy free berarti pakai telur atau soya, tapi kalau mau vegan berarti pakai soya. Nah, apa sih karakteristik atau yang diperlukan dari foaming agent itu behaviornya seperti apa sih? Yang pertama dia harus bisa menstabilisasi foam atau busanya bisa terbentuk secara stabil dalam konsentrasi yang rendah. Karena kita nggak mau, misalnya kan bikin jus nanti kita akan dapatkan powder jusnya. Tapi kebanyakan telurnya, jadi rasanya amis. Kan kita juga nggak mau yang kayak gitu. Jadi kita pengen ada foam, tapi konsentrasinya itu cukup rendah aja gitu. Jadi tidak mengefek pada rasa dan aromanya. Kemudian bisa eh, tidak mengubah pH karena banyak makanan buah itu kan biasanya pH-nya mostly rendah ya. Jadi dia mau di pH berapapun dia tetap bisa membusakan gitu ya. Kemudian yang terakhir bisa bekerja secara efisien eh, dengan larutan apapun yang ada di produknya. Jadi mau di situ ada fatnya, mau ada alkoholnya, atau ada perisanya, itu dia masih bisa membusakan si raw materialnya. Ada beberapa yang nanti akan kita bahas itu ya, foaming agent apa saja dan keunggulannya dalam membusakan di proses foam mat drying ini. Jadi, foaming agent yang pertama akan kita bahas adalah egg albumin atau putih telur. Jadi putih telur dari telur itu ketika dikocok ya, ketika whipping, proteinnya itu akan terdenaturasi dengan pada permukaannya gitu sehingga dia saling berinteraksi dan kemudian membentuk lapisan-lapisan bubble gitu ya yang dia sangat-sangat stabil. Kelebihan dari egg albumin itu yang pertama dia murah, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bikin
busa dengan penambahan putih telur itu cukup singkat. Dan bubble size-nya itu biasanya cukup kecil-kecil, 30 sampai 40 mikro. Kemudian kalau ditambahkan stabilizing agent gitu dia akan jauh lebih baik gitu eh, busa yang terbentuk. Tapi kekurangannya karena whipping ini si egg albumin ini biasanya dia akan kolaps setelah 20 menit. Kemudian ketika sudah kolaps itu udah nggak bisa buat dikeringkan lagi. Jadi memang kekurangannya dia harus segera diproses. Sehingga untuk menambahkan biar foamnya itu nggak kolaps setelah 20 menit, biasanya akan ditambahkan stabilizer. Contohnya kayak karaginan, itu selain menambah stability-nya, dia juga akan menambah surface areanya, kemudian drying time-nya juga akan berkurang. Kekurangan lain dari putih telur ini, busa yang terbentuk ketika dikeringkan, dia itu akan lebih mudah untuk mengkerut gitu ya, ada shrinkage di situ. Ketika shrinkage jadinya busa apa ketika density yang dihasilkan dari produknya itu akan lebih sedikit lebih tinggi dibandingkan metode yang lain. Kemudian yang kedua adalah whey protein. Whey protein itu apa? Whey protein itu produk samping ketika pembuatan keju, turunan dari susu sapi. Biasanya kan ketika bikin keju kayak mozzarella itu kan nanti ada em, si proteinnya itu akan protein lemaknya itu akan curdle yang jadi mozzarella, kemudian air sisanya itu akan dibuang gitu. Nah, air yang sisa ini disebut sebagai whey. Biasanya whey ini akan dikonsentrasi bisa jadi low whey concentration, kemudian ada low, middle, sama high concentration. Paling rendah itu 25% dan paling tinggi proteinnya itu 80%. Kekurangan dari whey protein itu untuk whippingnya membutuhkan waktu yang lebih lama dari nge-whipping putih telur. Tetapi, eh, keunggulannya adalah ketika sudah terjadi busa dan dikeringkan, itu tidak terjadi pengkerutan atau tidak terjadi shrinkage, sehingga void areanya itu akan lebih stabil gitu ya. Kemudian proses pengeringannya juga akan jauh lebih baik. Nah, kalau si egg albumin tadi atau putih telur itu ketika dia setelah 20 menit biasanya dia akan kolaps. Nah, whey protein itu tidak terjadi kolaps. Jadi busanya tetap stabil. Yang terakhir adalah soy protein. Soy protein itu protein yang didapatkan dari soybean meal, kemudian sudah dibersihkan kulitnya dan dihilangkan lemaknya. Jadi disebut sebagai soy protein isolate. Biasanya kadar proteinnya itu bisa sampai 90%. Nah, yang membuat sifat dari soy protein ini bisa membuat busa itu adalah sifat gelationnya. Dia punya sifat emulsifikasi ketika diaduk. Biasanya konsentrasi yang dibutuhkan itu sekitar 5 gram dari 100 gram sampel. Tetapi kalau dia dinaikkan konsentrasinya lebih dari 10 gram, justru foam density-nya, itu busa yang dihasilkan, kepadatan busanya itu justru malah turun. Jadi malah tidak bagus gitu ya. Jadi foaming properties-nya itu malah turun ketika konsentrasinya tinggi. Jadi biasanya yang terjadi ketika density-nya turun, dia akan terjadi collapse dan shrinkage. Jadi ini adalah 3 bahan yang biasa digunakan untuk menjadi foaming agent, terutama produk makanan. Bahan yang kedua ditambahkan pada proses foam drying adalah foaming stabilizer. Seperti yang tadi sudah kita bahas, foaming stabilizer tujuannya untuk mempertahankan stabilitas dari busa biar dia tidak kolaps atau busanya nggak jatuh gitu ya. Umumnya bisa menggunakan polisakarida atau bisa juga menggunakan maltodextrin karena sifatnya hidrofilik. Jadi dia tidak adsorb interface dari busanya. Jadi tapi tidak hanya polisakarida yang bisa digunakan untuk
menstabilisasi foam itu bisa juga menggunakan emulsifier atau juga eh, thickening agent yang memberikan efek pengental atau efek gel. Contohnya adalah karboksimetil selulus atau selulus gum, itu biasanya sering pakai digunakan untuk pengental gitu ya. Bisa juga pakai metil selulose, gliserol, monosterat. Polisakarida yang umumnya digunakan itu adalah santan gum, arabic gum, kemudian bisa pakai starch atau pati, bisa pakai pektin, juga bisa pakai gelatin. Jadi intinya di sini adalah bahan-bahan yang biasanya digunakan sebagai pengental gitu ya. Cara kerjanya dia dengan meningkatkan viskositas sehingga ketika viskositasnya naik dia bisa menahan pergerakan dari busa sehingga pergerakan dari busa ini tidak mudah kolaps. Jadi dia busanya akan lebih rigid gitu ya. Sehingga dia membantu liquid drainage-nya. Sekarang kita bahas equipment atau peralatan apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan foam mat drying. Sebelum kita bahas alatnya, kita bahas dulu pengeringannya itu dipengaruhi oleh apa saja. Yang pertama dipengaruhi oleh foam agentnya karena tidak semua bahan itu react atau bereaksi sama. Misal kalau menggunakan keraginan ditambah dengan ekalbumin itu dia bisa saling membantu menghasilkan foam yang stabil. Tapi misal pakai CMC dengan maltodextrin dengan soy protein ternyata tidak cocok dengan bahan yang akan dikeringkan. Jadi memang harus trial foam agent dan foam stabilizer apa yang paling tepat digunakan. Kemudian temperatur dari udara pengering dan kecepatan alirnya dia akan mempengaruhi bagaimana proses pengeringannya cepat atau lambat. Kemudian karakteristik dari busa dia juga akan mempengaruhi dan ketebalan lapisan busa. Selanjutnya, karakteristik dari proses pengeringan dari foam mat drying. Biasanya, foam mat drying itu waktu yang dibutuhkan tidak selama kalau kita pakai oven tidak dibentuk busa terus habis itu masuk oven ya, pure langsung di oven. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu jauh lebih singkat karena tiga alasan. Yang pertama adalah pembentukan busa ini kan expand gitu ya struktur dari purenya. Kemudian ketika dia expand, maka surface areanya juga akan naik. Nah, surface area yang besar ini maka akan membuat air itu akan jauh mudah mengalir keluar dari bahan, sehingga proses pengeringan ini akan jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, second stage drying-nya itu adalah water capillary action. Jadi proses kapiler air yang terjadi melalui lamella walls-nya dari foam-nya itu sehingga transfer massa yang terjadi di antara lamella itu terjadi lebih baik dibandingkan kalau dia tidak dibusakan. Kemudian internal continuous evaporation dari air, jadi evaporasi dari air itu karena permeasinya rendah, jadi dia bisa bergerak jauh lebih mudah. Jadi ini alasan kenapa foam mat drying itu jauh lebih superior dibandingkan jika hanya di oven biasa atau pakai oven atau pakai rotary drum kayak gitu. Alat pertama yang bisa digunakan adalah belt type foam dryer. Dari belt type itu ada kayak belt conveyor gitu ya. Belt conveyor ini biasanya pakai steel atau pakai teflon bahannya. Di dia panjang gitu ya. Kemudian dia akan melewati heating dan cooling drum. Jadi di sini heating, kemudian di sini dehydrating cooling chambernya. Jadi dipanaskan terlebih dahulu untuk memanaskan si bahan dalam waktu singkat gitu, terus habis itu langsung didinginkan sehingga udaranya bergerak atau sorry, vapornya dari airnya itu akan bergerak keluar dari foam. Jadi cara kerjanya dari liquid concentrate ini dikontakkan dengan udara sehingga akan membentuk
foam, kemudian dari foam ini akan masuk ke spreader. Spreader ini dia akan mengeluarkan bahannya itu ya, foamnya akan dilewatkan di beltnya ini, dikeluarkan ke beltnya ini secara tipis gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke heating and cooling chamber, drying chambernya. Biasanya suhunya itu akan dijaga dari 65 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kekurangannya di sini prosesnya itu lama. Jadi biasanya ini tuh panjang sekali beltnya. Dan kekurangannya lagi karena dia nempel gitu ya di belt conveyornya biasanya akan susah gitu untuk melepaskan si bahan ini yang sudah kering dari permukaan steelnya ini atau pakai teflonnya. Jadi kesulitannya di situ untuk mengeluarkan scraping bahannya dari permukaan logam konveyornya. Alat yang kedua ini adalah tray foam dryer. Jadi pada tray foam dryer, foamnya ini akan di spread atau dioles gitu ya melalui tray. Tray-nya nanti akan masuk pada stage pertama. Tray-nya masuk ke stage pertama, kemudian ada udara yang dihembuskan, udara pengaring yang dihembuskan dari bawah. Kemudian tray-nya ini akan bergerak terus ke atas, kemudian masuk ke stage yang kedua, ini akan dihembuskan udara lagi, kemudian naik lagi ke stage yang ketiga, dikeringkan lagi melalui kontak udara, kemudian dia akan dikeluarkan dan di scrap atau diambil, diangkat gitu ya dari tray-nya melalui cyclone. Ketika masuk cyclone, dia akan dihembuskan kontak lagi sama udara, tapi sekarang udaranya adalah udara pendingin. Jadi ketika dikontakkan dengan udara di cyclone, maka padatannya akan terpisah. Padatannya akan terpisah, kemudian di flush dengan inert gas, sehingga akan didapatkan produk yang hanya powdernya saja. Tapi ini masih belum bentuk powder ya, mungkin masih berbentuk flakes gitu ya. Baru nanti akan masuk ke proses grinding. Nah, karena prosesnya akan dikontakkan dengan udara stage by stage gitu ya. Jadi proses di sini itu jauh lebih singkat dibandingkan belt conveyor. Biasanya waktu yang dibutuhkan itu hanya 3 sampai 18 menit. Bagian yang terakhir, aplikasi dari format drying, kemudian karakteristik, advantages, dan disadvantages dari proses format drying. Nah, karakteristik dari produk yang terbentuk dari proses format drying ini, karakteristik utamanya adalah nutrisinya terjaga karena suhunya rendah. Tetapi, karena tadi ditambahkan maltodextrin gitu ya, jadi ada kenaikan kandungan gula karena juga dia dipekatkan gitu kan ya. Jadi kandungan gulanya naik dan ada penurunan kadar asam askorbat walaupun dia sedikit. Nah, antioksidan juga biasanya turun gitu tergantung dari suhu prosesnya. Jika prosesnya rendah di bawah maksimal di 70 gitu dia masih bisa terjaga, tetapi kalau di atas itu biasanya antioksidan akan rusak. Kemudian karena prosesnya suhu rendah, biasanya rasa aroma itu dapat dipertahankan, tetapi tetap ada perubahan sedikit warna akan menggelap gitu ya. Kemudian dibandingkan proses pengeringan yang lain dari proses pakai pengeringan di oven, kemudian drum drying, vacuum drying, kemudian spray drying, biasanya bubuk yang dihasilkan ini densitasnya akan lebih rendah, jadi dia akan lebih ringan, jadi kayak lebih fluffy gitu ya. Kemudian produk keringnya itu lebih mudah dilarutkan dengan air, hampir sama seperti freeze drying, tetapi prosesnya jauh lebih mudah. Nah, kelebihannya pengeringannya cepat. Tadi kalau pakai proses yang tray drying gitu ya, prosesnya cepat dan mudah, suhunya rendah. Kemudian pemanasannya seragam, suhunya seragam, sehingga biasanya ukuran produk yang dihasilkan itu juga akan seragam. Dan keunggulannya densitasnya rendah sehingga dia produknya akan lebih ringan dan penyimpanan akan jauh lebih mudah. Keunggulan lain dari produknya itu biasanya selain densitasnya rendah, biasanya flow propertiesnya itu lebih baik. Jadi dia akan lebih mudah dialirkan
kemudian sangat higroskopik, jadi mudah dilarutkan lagi ke dalam air dan larutannya itu tinggi. Jadi lebih advantageous-nya itu lebih ke produknya. Nah, disadvantageous-nya dia kebutuhan untuk kalau skala industri gitu ya. Kalau skala industri untuk cost beli alatnya itu cukup besar. Tapi kalau skala rumahan itu cukup murah karena biasanya cuma pakai blender, mixer, dan oven. Tetapi walaupun capital cost-nya itu tinggi, tapi dia tidak lebih tinggi dari vacuum drying atau freeze drying. Itu alat yang mahal gitu kalau vacuum dan freeze drying. Kemudian kalau mau produksi dalam jumlah besar, karena tadi prosesnya itu dibusakan gitu ya, jadi butuh alat yang kapasitas produksinya juga akan besar. Jadi alat yang dibutuhkan nanti juga akan lebih besar. Jadi memang kekurangannya di situ. Produk yang dihandle itu volumenya tidak besar. Nah, aplikasinya itu mostly dipakai untuk membuat fruit powder. Kita lihat video di sini adalah pembuatan pomade drying untuk membuat mango pulp powder. Jadi pertama-tama ada mangga gitu ya, dipiling dulu, dibersihin kulitnya, kemudian dipotong-potong, ukurannya dikecilkan, terus baru dihaluskan jadi puree. Setelah jadi puree, ini dimasukkan ke mixer, ditambahkan thickening agent, di sini pakai karaginan sama pakai powder albumin. Jadi ditambahkan ini, kemudian diaduk sampai terbentuk busa yang stabil seperti ini, baru dilapiskan tipis ke tray. Setelah dilapiskan tipis, masuk ke dalam oven. Biasanya suhunya tadi nggak tinggi, cuma 65. Setelah kering, baru di scrap di sini. Terus habis itu akan di grinding sehingga dapat powder yang lembut. Jadi prosesnya itu kalau di skala rumahan sangat-sangat sederhana. Kalian bisa melakukan ini di rumah kalau mau bikin bubuk buah-buahan gitu ya. Nah, itu akhir dari materi tentang pomade drying. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.